Di balik kabut yang perlahan turun, terlihat megah Gunung Rokojembangan. Gunung yang menyimpan ketenangan, tantangan, sekaligus keindahan yang sulit dilupakan. Kali ini kita akan melaksanakan pendakian ke Gunung Rokojembangan. Basecamp Gunung Rokojembangan sebenarnya ada di Balai Desa Gumelem. Akan tetapi saat weekend, untuk registrasi bisa di kediaman Pak Kades. Registrasi yang hanya Rp10.000 dengan fasilitas parkir, suguhan gratis, dan tuan rumah yang ramah menjadikan kesan yang mendalam bagi kami. Sebelum kita mendaki ke Gunung Rokojembangan, kita berdoa agar diberi keselamatan, kekuatan, dan beri manfaat dalam pendakian kali ini. Berdoa, silakan. BDW Rokojembangan. Jadi dari pertigaan kampung ini, di depannya ada gang kecil PPK Nurul Hidayah. PPK Nurul Hidayah, kita masuk gang kecilnya. Perjalanan diawali dari menyusuri ladang sayur warga yang terasa sejuk dan menyegarkan. Jalan paving di tengah-tengah ladang yang berselimut kabut putih menghadirkan panorama yang selalu kita rindukan. Kamu tinggal. Dari kebun warga naik ke sampai di aspal lagi ya. Dari aspal ini baru ada tanda puncak. Jai. Di awal-awal pendakian, kita akan disuguhi jalur yang tertutup ilalang yang membentuk terowongan, menjadikan rintangan awal di Gunung Rokojembangan ini. Masih merangkak, saudara. Di jalur ini mengharuskan kita untuk merunduk bahkan merayap untuk bisa melewati rintangan tersebut. Sampai di pos 1 waktu cungur berapa? Jaraknya 1,3 waktunya 27 menit Malam. Oke, kita lanjut yuk. Jadi kan Gunung Rokojembangan menyimpan hutan yang begitu liar dan tenang. Pepohonan tinggi yang menjulang rapat seakan menjadi gerbang menuju dunia yang berbeda. ada tapi memang karena hutannya tertutup, cahaya matahari terhalang, tapi jadi nggak panas.
Suara serangga khas pegunungan bercampur dengan derap langkah kaki menembus jalur sunyi penuh misteri. Sampai di pos 2 ikir Selo Gileng 56 menit dengan jarak 2,5 kilo. Dan ini mulai tanjakan apa namanya, Istighfar kalau nggak salah. Kita lanjut ya. Setiap tanjakan menghadirkan cerita, setiap hembusan angin membawa semangat baru, dan suara nafas yang berat adalah tantangan bagi diri sendiri untuk terus melangkah. Tanjakannya gini guys, bikin lutut getar. Di tanjakan Istighfar ini kemiringan hingga 60-70 derajat, sehingga tangan ikut berperan menggapai akar maupun tali. Masih panjang guys tanjakan Istighfarnya. Bikin ngos-ngosan. Tapi nggak apa, menyenangkan banget nih. Masih panjang guys. Belum habis-habis. Masih guys. Kalem.
Ayo. Ya licin guys, ya, susah hati-hati dalam menginjaknya. Masih belum habis. Itu kayaknya ujungnya. Ini licin guys. Oke, ujung tanjakan Istighfar. Melorong sedikit. Sampai di ujung tanjakan Istighfar. Jadi setelah tanjakan Istighfar pun tanjakannya masih lumayan curam guys ya. Sampai di lubang yang sekarang udah ada pengamannya, jadi lebih safety ya. Sampai di Puncak Raja 1 jam 12 menit jaraknya, 2,95 3 kiloan lah ya. Itu yang pertama dulu menginjakkan kaki di sini pas hujan dan kabut nggak terlihat, dan untuk yang kali kedua juga sama, kabut. It's okay karena aku udah nggak orientasinya bukan di view-nya sih, tapi adalah proses pendakiannya. Jadi saya suka sekali dengan trek yang ada di Rogo Jembangan ini. Treknya sangat oke, keren sekali sih. Aku suka banget di sini. Gus Am, pelari PDP kita. Takbir. Dan berikutnya, peserta berikutnya, Adi Nugroho. Sampai di Puncak Raja. Dan berikutnya, Vicky Ardiansyah. Vicky Burgi. Nomor sekawan deh. Tas. Alhamdulillah. Berapa jam sih?
1 jam 14 menit. Kita di mana, Di? Kita di Puncak Raja. Puncak Raja 2177 meter dari permukaan laut. Jadi kita hiking dari base camp pendakian, yaitu di tempatnya Pak Lurah itu dengan jarak sekitar 3 kilo. Korosku 3,7. 3,07. Koros 3,07. Mas Fitira kayak piro? Berapa HP 4 kecil. Lebih dikit agak apa-apa. Jadi trek dari Puncak Rogo Jembangan ini terbilang pendek. Cuman memang treknya mulai dari pos 2 ya. Pos 2 itu langsung tanjakan Istighfar, nggak habis-habis tanjakannya. Lutut menyentuh jidat. Puncak Raja diselimuti kabut putih tanpa bisa melihat view gunung-gunung di sekitarnya. Tapi bukan itu esensinya, yaitu tentang menyatu dengan alam liar yang masih terjaga, trek yang menantang, serta hutan dan lumut basah yang eksotis. Di sini, manusia hanyalah tamu kecil di tengah megahnya ciptaan alam.